Halo semuanya, salam damai Kristus bagi kita semua. Kali ini saya ingin menunjukkan satu video dari salah seorang mualaf. Kayaknya ini mualaf baru, Christopher Tambunan. Channelnya ini saja channel baru, kayaknya sih baru beberapa waktu dibuat. Uploadannya saja baru 3 minggu. Ini dia buat tanggal 22 Mei 2020, tetapi sudah menjadi wow, luar biasa. Sudah banyak menarik minat para penonton, khususnya dari saudara-saudara muslim. Saya curiga bahwa orang ini nanti ke depannya akan seperti para mualaf lainnya, berbicara tentang kekristenan. Itu saya hanya curiga saja, saya hanya beropini saja. Semoga tidak, karena bahaya sekali kalau misalnya orang ini dia berbicara tentang kekristenan. Bukan bahaya karena hidupnya akan diancam, bukan. Bahaya karena ketika dia menyerang kekristenan, yang dia lakukan sebenarnya bukan sedang menyerang kekristenan. Dia sedang melakukan apa? Penghancuran terhadap Al-Quran, Muhammad, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri, seperti yang sudah para mualaf sebelumnya lakukan. Dan itulah Muslim. Kalau berbicara tentang kekristenan, tapi kalau kita berbicara tentang Islam, Islam itu rapuh, lapuk, sangat mudah untuk dihancurkan. Dihancurkan secara argumentasi ya, bukan dihancurkan dengan cara berperang, bukan. Jadi orang ini baru buat channel beberapa waktu lalu, tahun lalu, baru mengupload 3 video, tapi videonya sudah luar biasa banyak ditonton oleh saudara-saudara muslim. Bahkan salah satu video kesaksiannya saja itu sudah mencapai 30 ribuan lebih, hampir 40 ribu, dan like-nya sudah 5 ribu. Artinya bahwa orang yang nanti akan menjadi peminat dari channel ini, dari si Christopher Tambunan ini, akan sangat banyak, khususnya dari kalangan muslim. Tapi itu saja saran saya untuk Christopher Tambunan, jangan coba-coba berbicara tentang kekristenan. Karena itu sama saja dengan kamu menghancurkan Islam. Jadi saran saya untuk Christopher Tambunan, belajar terlebih dahulu tentang Islam, supaya kamu tahu bahwa apa sebenarnya yang diajarkan dalam Islam itu sendiri. Saya tidak takut, kami orang-orang Kristen tidak takut dengan kalian orang-orang Islam yang selalu berbicara tentang kekristenan. Kalian sudah lihat kan video-video yang kami buat, orang-orang Kristen buat untuk menanggapi celotehan dari para mualaf, celotehan dari muslim sendiri yang selalu mengutip, mencuri, mencomot, mencuri, mengambil ayat-ayat Alkitab. Kalian sudah lihat kan bagaimana logika-logika mereka kami bantai secara argumentasi. Jadi bahaya juga kalau orang ini berbicara tentang kekristenan. Jadi ada baiknya saudara belajar dulu tentang Islam. Sebenarnya Islam itu mengajarkan kamu tentang apa. Tapi ada satu hal yang menarik dari video kesaksian dia ini, tentang kesaksian keislamannya. Ada satu hal yang paling menarik, yaitu pengakuannya bahwa Muhammad tidak ada di dalam Alkitab. Nah, sebelum kita simak video itu, saya ingin katakan kepada saudara-saudara bahwa video ini kan durasinya 40 menit sekian, 43 menit 46 detik. Jadi saya simak videonya itu selama 20 menit sekian. Saudara tahu apa yang saya temukan? Tidak ada sama sekali yang saya temukan tentang kebenaran Islam. Yang dia keluarkan, yang dia nyatakan itu hanya klaim demi klaim demi klaim. Klaim yang sudah dihancurkan, tapi dia hidupkan kembali. Tapi itulah Muslim. Contohnya saja, dia katakan bahwa Islam adalah agama damai. Cukup, hanya di situ. Dia katakan itu, tapi tidak ada bukti, tidak ada pembuktian di mana bentuk ajaran Islam yang damai. Bagaimana dengan ayat-ayat perang? Bagaimana dia mendamaikan klaim itu dengan perintah dari Al-Quran tentang orang-orang Muslim yang harus memerangi orang-orang kafir, orang-orang di luar Islam. Bagaimana mereka mendamaikan itu? Atau dia mengatakan bahwa Islam itu tidak rasis. Benarkah? Tapi dia tidak memberikan bukti.
Itu klaim-klaim yang dia buat. Selama 20 menit saya simak videonya, itu tidak ada bukti sama sekali. Yang ada hanya klaim demi klaim demi klaim yang sudah kita dengar dari Muslim, yang sudah kita dengar dari orang-orang mualaf sebelumnya. Sebelum anak ini dia memilih untuk pindah agama dari Kristen ke Islam, kita sudah dengar sebelumnya. Islam agama damai. Oh sudah, saya sudah pernah dengar. Tapi nyatanya terbalik. Islam bukan teroris. Oh iya, saya juga sudah pernah dengar. Nyatanya Islam tidak rasis. Oh iya, saya juga sudah pernah dengar. Tapi nyatanya itu yang dia ungkapkan dari semua celotehannya dalam kesaksiannya mengenai kepindahan agamanya. Nah, saya ingin kita simak satu pernyataan dia bahwa Muhammad itu tidak ada di dalam Alkitab. Mari kita simak videonya supaya saudara-saudara Muslim ini mereka mengerti bahwa memang tidak ada Muhammad di dalam Alkitab. Ini yang katakan orang Muslim ya, orang yang sudah mualaf dari Kristen ke Islam. Nah, singkat cerita waktu itu saya belajar dan belajar lagi di dalam musola. Setiap minggu ada kalanya saya melenceng bukan ke gereja melainkan ke musola. Saya belajar lebih lagi mengenal Islam. Masya Allah, saya baca terjemahannya dari Al-Quran bahasa Indonesianya. Saya menemukan suatu hukum ketegasan. Sebentar. Dia bilang dia baca terjemahan dari Al-Quran. Nah, Muslim, bukankah kalian selalu menyebut orang-orang Kristen sebagai umat terjemahan? Lalu kok kenapa Al-Quran ada terjemahannya? Itu selingan aja sih. Supaya kalian sadar bahwa Al-Quran itu juga diterjemahkan. Jadi, kalian mau menganggap kita umat terjemahan. Atas dasar apa? Sedangkan kitab kalian sendiri juga diterjemahkan. Mari kita lanjut lagi. Suatu perintah, suatu peraturan yang jelas, suatu kalimat yang lengkap. Saya menemukan kitab ini bukan kitab sembarangan. Kitab ini bukan sebuah ciptaan manusia. Ini kitab Sebentar, dia bilang bahwa dia menemukan satu kalimat yang jelas, suatu perintah yang apa tadi dia bilang? Suatu perintah yang tegas. Itu juga klaim. Bahkan orang yang tidak beragama juga kalau membaca satu buku juga dia bisa mengatakan bahwa wah, buku ini bagus sekali, lebih bagus dari Alkitab, lebih bagus dari Al-Quran. Jadi klaim yang kalian buat itu harus punya bukti. Kalau hanya seperti ini, siapa yang mau percaya? Saya juga bisa mengklaim bahwa Alkitab itu sempurna. Mengklaim, ya walaupun memang Alkitab itu sempurna, tapi ini contohnya saja. Saya bisa mengklaim bahwa Alkitab itu sangat-sangat sempurna. Tapi apa buktinya? Kalian mengklaim Al-Quran sempurna, kalian mengklaim Al-Quran firman Allah. Tapi apa buktinya? Lanjut. bukan kreatornya ini bukan manusia. Ini benar-benar kitab the real ya. Saya membaca itu penuh dengan kalimat-kalimat Allah. Dan juga saya menemukan bahwasannya Sebelum lanjut lagi, dia bilang bahwa Al-Quran yang dia baca itu kreatornya pasti bukan manusia biasa, tapi itu adalah Allah. Nah, pertanyaan saya untuk Muslim, dia berada di posisi teologis yang mana? Karena dia bilang bahwa Al-Quran itu bukan kreatornya bukan manusia, tetapi Allah. Sedangkan ada posisi dari Islam yang mengatakan bahwa Al-Quran itu bukan makhluk. Firman Allah yaitu Al-Quran bukan makhluk. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk karena diciptakan. Jadi dia berada di posisi yang mana? Jadi dia berada di posisi teologis yang mana? Silakan saudara-saudara Muslim beri komentar, beritahu saya, beritahu saudara-saudara kita yang Kristen, dia ada di posisi teologis yang mana? Oke, mari kita lanjut lagi.
Yesus itu dibahas di dalam Al-Quran. Yesus dibahas di dalam Al-Quran, bahkan namanya disebut lebih banyak daripada Muhammad. Inilah kenapa saya bilang lengkap, karena dalam kitab saya, di dalam Alkitab itu tidak ada pembahasan mengenai Muhammad. Atau mungkin saya yang tidak tahu pembahasan mengenai Muhammad dalam Alkitab, tetapi secara gamblang Cukup dibilang di dalam Alkitab tidak ada pembahasan tentang Muhammad. Tapi di satu sisi dia ragu. Lalu dia bilang, tapi saya tidak tahu apakah ada pembahasan tentang Muhammad di dalam Alkitab. Kenapa dia ragu? Dia ragu karena dia harus menolong Islam, menolong klaim Quran bahwa Muhammad itu dinubuatkan di dalam Alkitab. Tapi dia sendiri tahu bahwa Muhammad itu tidak ada dalam Alkitab secara positif sebagai Nabi Tuhan. Jadi kalian sudah lihat bibit-bibit kebohongan sudah ada di dalam dirinya. Kenapa saya katakan bibit-bibit kebohongan? Karena di satu sisi dia harus mengatakan jujur bahwa Muhammad tidak ada di dalam Alkitab, tidak dinubuatkan secara positif, tidak dinubuatkan sebagai Nabi Tuhan dari dalam Alkitab. Tapi di sisi yang lain, dia harus menolong Al-Quran yang menyatakan bahwa Muhammad ada di kitab-kitab sebelumnya yang sekarang mereka gunakan untuk mencari nubuatan bagi Nabi buta huruf mereka. Jadi dia bingung, dia dilema. Dia bimbang. Apakah dia harus mengatakan jujur ataukah harus berbohong? Tapi kalau saudara perhatikan pernyataannya, dia sudah mulai menanamkan bibit-bibit kebohongan di dalam dirinya. Itulah yang dihasilkan oleh Islam. Kalau kamu tidak berbohong, Islam akan musnah dari muka bumi ini. Kalau kamu tidak berbohong untuk menolong Islam, kalau kamu tidak menciptakan kebohongan demi kebohongan untuk menolong Al-Quran, apa yang tersisa dari Al-Quran? Tidak ada. Hancur. Jangan jauh-jauh dah. Kita lihat kisah tentang Isa Al-Masih yang tidak disalibkan saja. Itu sampai sekarang itu tidak pernah ada jawaban yang pas, yang tepat sasaran. Tidak ada. Harus mutar sana, lari ke sana, lari ke sini. Muslim harus cari cara untuk menciptakan kebohongan baru. Muslim harus cari cara bagaimana menyelamatkan kisah ini. Tapi itulah Muslim. Muslim harus mencari cara untuk menyelamatkan itu. Dengan cara apa? Berbohong. Dan Christopher Tambunan sudah memiliki benih itu dalam dirinya. Tapi saya berdoa semoga dia cepat sadar. Semoga Roh Kudus menyadarkan dia kalau dia mau membuka hatinya untuk kebenaran. Tapi kalau dia hanya mau menggunakan Islam untuk mencari popularitas seperti para mualaf lainnya, dengan mengomentari kekristenan, saya sudah tidak tahu lagi. Jadi itu yang dikatakan oleh Christopher Tambunan. Jujur tapi sudah memiliki benih kebohongan dalam dirinya. Tidak tegas dalam mengatakan kebenaran. The real Muslim, tipikal Muslim sejati, sudah ada di dalam diri dari Christopher Tambunan. Dan tadi saya perhatikan bahwa Christopher Tambunan ini dia punya subscriber itu baru 7.000, tapi sekarang sudah 8.000. Wow, luar biasa. Peminatnya sudah mulai berdatangan untuk mendengarkan apa yang ingin dia katakan. Semoga saja saya katakan kepada Christopher, semoga saja kamu tidak berbicara tentang kekristenan. Jadi saran saya untuk Christopher, jangan coba-coba berbicara tentang kekristenan karena kalian nanti akan berakhir. Kamu akan berakhir dipermalukan seperti para Muslim lainnya yang berbicara tentang kekristenan atau para mualaf lainnya yang berbicara tentang kekristenan. Lebih baik belajar tentang Islam. Kalau mau buat konten ya yang wajar-wajar saja. Jangan bergabung di dunia apologetika. Bukan kami takut, bukan. Ini hanya saran. Kami orang Kristen tidak pernah takut dengan kritikan apapun. Bahkan menurut saya di dalam Islam itu bukan kritikan, itu penghujatan. Iya. Di dalam Islam ketika berkomentar tentang kekristenan, mereka bukan mengkritik tetapi mereka menghujat. But it's okay. Kami tidak takut dengan hal itu. Kami akan menjawab itu, membuktikan itu secara argumentatif, secara argumentasi
untuk menunjukkan bahwa kebenaran yang kami miliki itu dapat dibela dengan memberikan jawaban dari dalam dirinya sendiri. Dan bukan hanya kami memberikan jawaban bagi kalian, tapi kami juga punya hak untuk berbicara tentang Islam. Jadi, terima kasih untuk Christopher Tambunan sudah berkata jujur walaupun tidak tegas. Dan untuk saudara-saudara muslim yang masih mengemis atau bahkan mencopet ayat-ayat Alkitab untuk mencari nubuatan positif bagi Muhammad, lupakan. Itu kalian melakukan sesuatu hal yang sia-sia, yang sebenarnya akan membuang-buang energi kalian, karena tidak ada nubuatan Muhammad di dalam Alkitab. Mungkin ada, tapi bukan nubuatan tentang Nabi Tuhan, tetapi tentang apa? Nabi palsu, nabi yang digunakan oleh iblis, antikristus lebih tepatnya. Itulah yang dikatakan oleh Alkitab tentang Islam. Oke, kita jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati dan Roh Kudus selalu menuntun saudara-saudara yang mencari kebenaran.